Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian sudah tahu kan, salah satu bentuk materi genetik selain DNA adalah RNA. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu DNA, di mana letaknya, bagaimana strukturnya, apa saja kandungannya, dan untuk apa fungsinya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang RNA. Simak videonya sampai selesai ya. Bertemu kembali bersama Irvaria Channel. Di sini kita belajar seputar ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa klik like and subscribe. Selain DNA, makhluk hidup memiliki asam nukleat yang lain, yaitu RNA. RNA singkatan dari ribonucleic acid atau lebih sering kita kenal sebagai asam ribonukleat. RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek dibanding DNA. Dan tidak seperti DNA yang sering ditemukan di dalam inti sel, RNA lebih banyak ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di ribosom. Bagaimana struktur RNA? RNA terdiri atas banyak nukleotida yang menyusun polinukleotida dan memiliki rantai tunggal, tetapi penyusunnya sama dengan DNA, yaitu setiap satu nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Fosfat terikat pada gula pentosa pada atom C nomor 5. Tetapi gula pentosa di sini berupa gula ribosa yang memiliki rumus kimia C5H10O5. Sesuai dengan namanya ribosa nukleat. Terdapat basa nitrogen berupa purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin yang disimbolkan dengan A dan guanin yang disimbolkan dengan G. Basa pirimidin terdiri dari sitosin yang dilambangkan dengan C dan urasil yang dilambangkan dengan U. Jadi di RNA tidak ada basa timin ya. Antar nukleotida diikat oleh ikatan fosfodiester, yaitu ikatan antara gugus hidroksil gula pada C nomor 3 dengan fosfat pada C nomor 5 dari nukleotida yang lainnya, sehingga membentuk ikatan fosfodiester 3 aksen menuju 5 aksen. Terdapat 3 macam RNA yang umum ditemukan, yaitu rRNA atau ribosomal RNA, mRNA atau message RNA, dan tRNA atau transfer RNA. rRNA atau ribosom RNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang, dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Yang kedua, mRNA merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Fungsi utama mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. mRNA juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein. Dan yang ketiga adalah tRNA atau transfer RNA, merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Selain itu, tRNA berfungsi mengikat asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. RNA merupakan satu dari 3 makromolekul utama yang lainnya, yaitu bersama protein dan DNA yang sama-sama memiliki fungsi penting dalam segala kehidupan. RNA sebagai perantara antar informasi genetik yang dibawa DNA dengan fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. Walaupun DNA dan RNA merupakan sama-sama asam nukleat yang tersusun atas nukleotida, tetapi DNA dan RNA memiliki perbedaan ya teman-teman, diantaranya yang pertama, DNA tersusun atas rantai ganda berpilin atau double helix dan antiparalel yang sangat panjang, berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, mengatur reaksi metabolisme di dalam sel, serta tersusun atas nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa berupa deoksiribosa, dan basa nitrogen berupa purin dan pirimidin yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Karena rantainya ganda berpilin, kandungan purin dan pirimidin adalah sama. Adenin berpasangan dengan timin yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Guanin berpasangan dengan sitosin yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen.
DNA berada di dalam inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Yang kedua, pada RNA, rantai tunggal pendek yang tersusun atas nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa berupa ribosa yang memiliki rumus kimia C5H10O5, dan basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Kandungan basa purin dan pirimidin tidak sama karena tidak berpasangan. RNA terletak pada ribosom dan sitoplasma. Fungsinya sebagai materi genetik pada beberapa virus dan membantu DNA dengan melakukan instruksi yang dikode DNA. Berikut perbedaan antara DNA dan RNA jika kita buat dalam bentuk tabel. Yang pertama, bentuk rantainya DNA yaitu ganda berpilin atau double helix dan panjang. RNA rantainya tunggal, tidak berpilin dan lebih pendek. Komponen gula pentosa pada DNA berupa deoksiribosa, sedangkan pada RNA bentuknya ribosa. Pada DNA, basa nitrogennya purin yang terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, purin, adenin dan guanin, pirimidin, sitosin dan urasil. Jumlah basa nitrogen pada DNA purin sama dengan pirimidin karena berpasangan, sedangkan pada RNA jumlah purin tidak sama dengan pirimidin. DNA dapat ditemukan di inti sel, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA selain pada inti sel terdapat pada ribosom dan sitoplasma, dan yang paling banyak ditemukan adalah di ribosom. Kadar DNA jumlahnya dalam setiap sel selalu tetap dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan pada RNA itu lebih bersifat fleksibel, berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan. Fungsi dari DNA yang pertama sebagai materi genetik semua makhluk hidup dan sebagai pengontrol reaksi metabolisme sel. Sedangkan pada RNA yaitu sebagai materi genetik beberapa virus. Yang kedua, pembawa pesan dari DNA ke ribosom, dan yang ketiga sebagai pembawa asam amino. Demikian penjelasan tentang RNA dan bagaimana perbedaannya dengan DNA. Lalu, DNA itu sebagai pembawa informasi genetik, bagaimana DNA dapat menjalankan fungsi tersebut? Simak di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.